Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Karlina dengan NIM 230105031 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2023. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran IPAS kelas 6 pada bab 1, topik A, yaitu rangka, sendi, dan otot, aktor di balik bentuk tubuh kita. Langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial pada bab 1, bagaimana tubuh kita bergerak, yaitu topik A, rangka, sendi, dan otot, aktor di balik bentuk tubuh kita. Nah, melalui pembelajaran kali ini, kita akan mengenal bagian-bagian rangka, mengetahui fungsi otot, serta memahami bagaimana sendi membantu tubuh kita bergerak. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk meningkatkan semangat belajar kalian dan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian, alangkah baiknya kita nyanyi dulu yuk, nyanyi Garuda Pancasila. Nah, kalian sudah pada hafal semua kan ya? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan menyimak video dan pengamatan model rangka manusia, kalian dapat menjelaskan fungsi rangka, sendi, dan otot sebagai bagian dari sistem gerak manusia. Kemudian, tujuan yang kedua, melalui kegiatan membaca bahan ajar dan mengamati model konkret, kalian dapat menganalisis keterkaitan antara rangka, sendi, dan otot dalam menghasilkan gerak tubuh manusia dengan benar. Dan tujuan yang ketiga, yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok dan presentasi hasil pengamatan, kalian dapat merancang tindakan untuk menjaga kesehatan rangka, sendi, dan otot agar sistem gerak ini berfungsi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, di sini ada gambar percakapan antara ketiga orang anak. Nah, yang satunya itu kakinya sedang terkilir ya. Nah, ini temannya bertanya, "Lan, kenapa dengan kakimu?" "Kakiku terkilir karena kurang hati-hati saat menaiki tangga." Kemudian yang satunya lagi bertanya, "Kamu masih bisa berjalan?" "Bisa, tapi agak sulit rasanya karena rasanya sakit saat dipakai untuk berjalan." Nah, sekarang saya mau tanya nih, nah pernahkah kalian mencoba mengambil benda hanya menggunakan keempat jari, tanpa menggunakan ibu jari? Kemudian, coba pikirkan nih, bagaimana jika salah satu kaki kita itu tidak dapat digunakan untuk berjalan? Apakah bisa kita berjalan dengan baik tanpa terjatuh jika salah satu kaki kita itu sedang terkilir? Nah, kemudian kita dapat melakukan berbagai aktivitas karena kita mempunyai rangka tubuh yang dikendalikan oleh sistem saraf. Kerangka tulang memberikan bentuk tubuh pada manusia, membantu untuk berdiri tegak. Kerangka juga menjadi tempat melekatnya otot penggerak pada tubuh manusia, sehingga kita bisa berjalan, berlari, melompat. Selain itu, kerangka juga melindungi organ lunak di dalam tubuh manusia. Nah, di topik A ini, kita akan belajar lebih dalam mengenai rangka, sendi, dan otot, aktor di balik bentuk tubuh kita. Nah, yang pertama ada rangka atau tulang. Nah, tulang itu bagian tubuh yang sangat keras yang berfungsi untuk melindungi organ-organ penting dalam tubuh kita. Sedangkan rangka itu kumpulan dari tulang. Nah, fungsinya yang pertama dapat memberikan bentuk pada tubuh manusia dan membantu untuk berdiri tegak. Nah, fungsi yang kedua yaitu tempat melekatnya otot penggerak tubuh, dan yang ketiga melindungi organ lunak di dalam tubuh kita. Nah, yang kedua ada sendi. Sendi itu apa sih? Nah, jadi sendi itu tempat bertemunya dua tulang atau lebih agar tulang tersebut bisa bergerak. Nah, kemudian yang ketiga ada otot. Otot itu bagian tubuh manusia dan hewan yang berfungsi untuk menggerakkan bagian tubuh tertentu. Dan yang terakhir ada saraf. Nah, saraf itu merupakan sistem jaringan dalam tubuh yang mengatur kerja organ tubuh dan menyalurkannya ke seluruh anggota tubuh.
Nah, selanjutnya yaitu ada sistem rangka. Sistem rangka itu apa sih? Nah, jadi kerangka tubuh yang terdiri dari tulang-tulang yang saling terhubung berperan dalam menopang tubuh, melindungi organ dalam, serta membantu gerakan dan pembentukan sel darah. Nah, itu disebut dengan sistem kerangka. Nah, di sini ada bagian-bagian rangka manusia. Yang gambar pertama yaitu ada rangka manusia dari atas sampai bawah, dan kemudian ada rangka badan, rangka kepala. Nah, saya bacakan ya satu-satu pada bagian rangka manusia pada gambar yang pertama, yaitu yang paling atas sendiri, yaitu ada tulang tengkorak, tulang rahang bawah, tulang selangka, kemudian ada tulang belikat, lalu ada tulang lengan atas. Nah, terus ke bawah lagi ada tulang rusuk, terus ada tulang dada, kemudian ada tulang belakang, terus ada tulang pengumpil dan tulang pinggul, kemudian ada tulang hasta, tulang jari, tulang paha, kemudian ada tulang betis, tulang tempurung, dan juga yang terakhir ada tulang kering. Oke, nah pada gambar yang kedua itu ada rangka badan. Nah, jadi pada bagian tengahnya aja. Itu ada tulang leher, tulang dada, tulang belikat, tulang rusuk, tulang belakang, tulang gelang panggul, kemudian ada tulang paha, terus ada tulang selangka, terus lengan atas. Nah, pada tulang belakang itu ada bagiannya sendiri. Nah, tulang leher ada 7 ruas, kemudian tulang punggung ada 12 ruas, dan kemudian ada tulang pinggang yang jumlahnya 5 ruas, kemudian ada tulang kelangkang, yaitu 5 ruas, dan yang terakhir ada tulang ekor, jumlahnya ada 4 ruas. Nah, fungsi rangka itu sendiri, tulang rangka kepala itu untuk melindungi otak dan organ indera seperti mata, telinga, dan hidung. Nah, kemudian di rangka kepala, bagian-bagiannya itu ada tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang kepala belakang, terus tulang hidung, tulang pelipis, ada tulang baji, tulang pipi, dan tulang rahang atas dan rahang bawah. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya yaitu ada tulang anggota gerak. Nah, tulang anggota gerak terdiri dari tulang lengan atau tulang tangan, terus kemudian tulang anggota gerak lengan itu dijuluki dengan tulang anggota gerak atas, dan tulang tungkai atau tulang kaki itu biasa disebut dengan tulang anggota gerak bawah. Fungsi tulang ini merupakan rangka anggota gerak yang berperan penting dalam aktivitas seperti berjalan, berlari, terus mengangkat benda, mengambil benda, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tadi kan sudah dijelaskan bagian-bagian tulang. Nah, di sini ada fungsi tulang. Nah, fungsi tulang itu apa sih? Nah, yang pertama yaitu untuk menopang tubuh atau memberi bentuk dan postur tubuh. Kemudian yang kedua, melindungi organ vital. Contohnya tengkorak melindungi otak, terus tulang rusuk melindungi jantung. Kemudian sebagai alat gerak pasif, yang berarti bekerja sama dengan otot untuk bergerak. Kemudian yang fungsi yang keempat yaitu tempat produksi sel darah, terjadi di sumsum tulang merah. Nah, kemudian fungsi yang terakhir itu sebagai penyimpanan mineral, terutama kalsium dan fosfor. Selanjutnya yaitu ada beberapa jenis tulang. Ada tulang tidak beraturan, tulang pipi, tulang pendek, tulang sesamoid, dan tulang pipa. Nah, saya jelaskan satu-satu ya. Nah, tulang tidak beraturan itu memiliki bentuk yang kompleks, tidak beraturan. Contohnya tulang pada ruas tulang belakang. Nah, kemudian ada tulang pipa. Tulang pipa itu memiliki bentuk silindris, memanjang, dan berbongol di kedua ujungnya. Contohnya tulang lengan atas dan tulang paha. Kemudian ada tulang sesamoid. Tulang sesamoid itu apa sih? Nah, memiliki bentuk seperti biji wijen. Itu merupakan tulang sesamoid. Contohnya tulang tempurung lutut. Kemudian ada tulang pendek. Tulang pendek itu memiliki bentuk seperti kubus, yaitu panjang, lebar, dan tingginya hampir sama. Contohnya tulang pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Dan yang terakhir ada tulang pipi. Tulang pipi itu memiliki bentuk yang pipih, sedikit melengkung. Contohnya tulang penyusun tengkorak dan tulang belikat. Nah, fungsi tulang ini yang pertama ada tulang pipa, yaitu untuk memfasilitasi pergerakan dengan bekerja seperti tuas. Kemudian ada tulang pipi. Tulang pipi itu fungsinya untuk melindungi organ vital dan meningkatkan area pelekatan otot. Dan yang ketiga ada tulang pendek. Tulang pendek itu berfungsi untuk memberi kekuatan pada area yang memiliki pergerakan terbatas. Yang keempat ada tulang tidak beraturan. Nah, tulang tidak beraturan ini berfungsi untuk memberi bentuk wajah, menopang tubuh, dan melindungi sumsum tulang belakang. Dan yang terakhir ada fungsi tulang sesamoid, yaitu untuk melindungi tendon dari gesekan dan tekanan.
Nah, oke, sekarang kita masuk ke bagian otot. Nah, otot itu mempunyai 3 sifat. Yang pertama, kontraktibilitas, yang artinya otot bisa memendek ketika kontraksi. Kemudian yang kedua, ekstensibilitas, yang artinya otot itu bisa memanjang ketika relaksasi. Nah, yang ketiga yaitu elastisitas, yaitu otot bisa kembali ke ukuran semula. Nah, jenis-jenis otot itu ada 3. Yang pertama ada otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Nah, otot polos itu sendiri apa sih? Nah, otot polos itu otot yang bentuknya gelondong seperti potongan kayu, kemudian bekerja tanpa kita sadari, tanpa kita perintahkan. Terdapat pada saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran pernapasan, dan sebagainya. Kemudian otot polos itu saat bernafas, otot diafragma dapat mengembang atau mengempis secara otomatis tanpa kita perintahkan. Nah, kemudian ada otot jantung. Otot jantung itu bentuknya serabut dan membentuk anyaman antara serabut yang satu dengan serabut yang lainnya. Nah, yang kedua itu hanya terdapat di dinding jantung. Kemudian otot jantung ini bekerja tanpa kita sadari, tanpa kita perintahkan. Saat tidur, makan, atau belajar, otot jantung itu tetap bekerja tanpa kita sadari atau tanpa kita perintahkan. Kemudian yang ketiga ada otot lurik. Otot lurik itu bentuknya serabut seperti serabut kabel. Sering digunakan saat kita beraktivitas sehari-hari, menempel pada rangka dan dapat dikendalikan secara sadar. Nah, saat kita mengangkat benda, otot ini akan berkontraksi dan membuat kita mampu mengangkat benda tersebut. Kemudian ada lagi nih saat kita mengunyah. Otot rangka ini pada bagian rahang dan rahang akan berkontraksi dan menyebabkan rahang itu bergerak. Begitu halnya ketika kita sedang membuang air besar. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu sendi. Nah, ini ada beberapa macam sendi. Yang pertama ada sendi putar, terus ada sendi geser, sendi pelana, sendi engsel, sendi gulung, dan sendi peluru. Nah, sendi putar itu memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Kemudian sendi geser. Sendi geser ini memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang yang lainnya. Kemudian sendi pelana. Nah, sendi pelana ini memberikan gerakan dua arah. Dan yang keempat ada sendi engsel. Engsel itu bersifat satu arah, hanya dapat diluruskan atau ditekuk. Kemudian ada sendi gulung. Sendi gulung ini punya gerakan dua arah, bisa ke depan dan ke belakang atau kanan dan kiri. Kemudian yang terakhir ada sendi peluru. Sendi peluru itu bergerak ke segala arah dan memutar. Nah, di sini ada contohnya nih. Sendi putar itu contohnya sendi yang terdapat di antara tulang leher dan tulang tengkorak. Kemudian sendi geser contohnya di sendi yang menghubungkan tulang-tulang pergelangan tangan dan sendi pada ruas tulang belakang. Kemudian ada sendi pelana. Sendi pelana ini contohnya di sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari ibu jari. Yang keempat ada sendi engsel. Sendi engsel itu terletak pada lutut dan siku-siku. Kemudian yang kelima ada sendi gulung. Contohnya pada sendi apa? Ayo. Nah, sendi gulung itu contohnya pada tulang rahang. Kemudian ada sendi peluru. Sendi peluru contohnya di sendi bagian pinggul yang menyatukan tulang pinggul dan tulang paha. Sendi pada bahu yang menghubungkan tulang belikat dan tulang lengan. Oke, karena materinya sudah selesai, nah habis ini kita akan mengerjakan lembar kerja murid. Nah, di sini ada lembar kerja murid. Nah, jadi Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok kecil. Yang satu kelompoknya itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nanti kalian berkelompok dan mengerjakan soal-soalnya ya. Nah, pada kegiatan yang pertama, di sini kalian disuruh untuk nah di sini kan ada gambar rangka ya. Kemudian kalian hubungkan dengan nama tulang yang sesuai dengan kotak di sebelah kanan. Misal nih, tulang tengkorak itu di bagian mana, nanti kalian hubungkan garisnya. Misal di atas nih ya. Terus tulang tengkorak, nah nanti nama tulang tengkoraknya mana, nanti garisnya agar sesuai dengan nama tulangnya. Nah, di sini ada kegiatan yang kedua dan ketiga. Nah, kegiatan yang kedua itu tentang sendi pada manusia. Kalian disuruh menjawab pertanyaan seputar sendi gerak di bawah. Nah, di sini misalnya ada gambar sendinya. Terus kalian isi nama sendinya itu apa dan arah geraknya itu bagaimana. Nah, letaknya itu di mana gitu loh pada tubuh. Tadi kan sudah dijelaskan di materi. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu ada otot pada manusia. Nah, pertanyaan yang pertama itu otot apa yang terdapat dalam gambar di samping. Nah, ini ada gambarnya. Terus nanti kalian menjawab pertanyaannya ya, sesuai dengan gambar yang ada di sampingnya. Terus pertanyaan yang kedua itu ada ciri-ciri otot tersebut. Misal tadi ciri-ciri otot lurik atau
otot jantung dan otot polos gitu ya. Nanti kalian jawab dengan sesuai penjelasan Ibu tadi. Nah, setelah kalian mengerjakan LKM dan melakukan presentasi kelompok, nah di sini Ibu ada kuis interaktif berbasis EduCaPlay. Nah, di sini ada QR code, terus ada linknya juga. Kalian dapat mengerjakannya secara mandiri melalui HP kalian masing-masing ya. Waktunya yaitu 10 menit. Dan nanti kalau misalkan kalian udah selesai, nanti langsung muncul nilainya sendiri. Nah, di sini Ibu ada ice breaking, yaitu ice breaking tangan kanan, tangan kiri gitu. Kalian sudah pada hafal kan? Nah, tadi kan kalian sudah menjalankan penjelasan Ibu, terus ada LKM juga, dan kalian mengerjakan kuis. Pastinya kalian bosan ya atau mengantuk. Sekarang ice breaking dulu ya. Siap ya gerakan tangan dan kakinya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua. Ke atas tangan kita, di pinggang keduanya. Badan kita bungkukkan, mengajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Nah, di sini ada soal evaluasi. Nah, soal evaluasinya ada 5 pilkan dan 5 esai. Kalian kerjakan secara mandiri ya kalau sudah dikumpulkan. Nah, ini soalnya. Tadi kan kalian sudah mendengarkan penjelasan Ibu, terus mengerjakan LKM, mengerjakan kuis, dan mengerjakan soal evaluasi. Siapa nih yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Nah, oke, Ibu simpulkan ya. Nah, kesimpulannya pada materi pembelajaran kali ini yaitu rangka, otot, dan sendi itu merupakan sistem yang saling bekerja sama untuk membantu tubuh manusia bergerak dan beraktivitas. Rangka berfungsi sebagai penopang dan pelindung organ tubuh. Sendi juga menjadi penghubung antara tulang agar bisa digerakkan. Nah, sedangkan otot ini berperan untuk menggerakkan tulang melalui kontraksi relaksasi. Nah, ketiganya itu harus saling dijaga kesehatannya dengan olahraga teratur, istirahat yang cukup, serta konsumsi makanan bergizi agar tubuh kita itu tetap kuat dan berfungsi dengan baik. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke topik B, yaitu sistem saraf sebagai kabel panjang di tubuh kita. Kalian pelajari di rumah ya sebelum masuk ke materi selanjutnya. Oke, karena materinya sudah selesai, nah tadi kan diawali dengan doa, kemudian alangkah baiknya kita akhiri juga dengan doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih ya yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir dan yang sudah mengerjakan LKPD, kemudian yang sudah presentasi, kemudian ada mengerjakan soal kuis dan evaluasi. Semoga pembelajaran pada kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.